Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini dan selamat datang kembali tentunya di channel yang akan memberikan informasi dan kisah-kisah menarik. Oke guys, dan baru-baru ini nih dunia sepak bola emang sedang dirunduk kesedihan atau sedang berduka karena salah satu pemain legend yaitu Diego Maradona telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2020 kemarin. Maradona meninggal dunia akibat henti jantung ketika ia berada di rumahnya yang berlokasi di Tigre. Tentunya kejadian ini menyisakan kesedihan bagi keluarga, kerabat, dan juga fans tentunya. Diego Maradona merupakan salah satu pemain sepak bola terbaik dunia yang tidak diragukan lagi skill dan juga prestasinya. Lalu, bagaimanakah perjalanan karir seorang Diego Maradona sehingga ia bisa dijuluki sebagai pemain terbaik dunia? Yuk kita langsung saja simak yang berikut ini. Oke guys, sebelum kita membahas perjalanan karir seorang Diego Maradona, sebelum itu saya akan terlebih dahulu membahas tentang latar belakangnya. Diego Maradona lahir pada tanggal 30 Oktober 1960 di Lanus. Tetapi ia menghabiskan masa kecilnya di sebuah kota yang bernama Villa Fiorito. Dia adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Ia lahir dari seorang ibu yang bernama Dalma Salvadora Franco dan ayahnya yang bernama Don Diego. Diego Maradona tinggal di lingkungan yang sangat miskin, namun kemiskinan bukanlah penghalang untuk menuju sebuah kesuksesan bagi Maradona. Kontak Maradona dengan sepak bola terjadi ketika ia berulang tahun di usianya yang ketiga. Dan ketika itu, ia diberikan hadiah bola oleh sepupunya yang bernama Beto Zerate. Dan ini merupakan hadiah bola pertamanya bagi Diego Maradona. Dan otomatis ini menjadi salah satu hadiah kesayangan baginya. Karena saking sayangnya dengan bola tersebut, ia hampir setiap hari tidak pernah jauh dari bolanya. Dan yang paling lucunya guys, ia juga tidur dengan bola tersebut. Jadi bolanya itu dimasukkan ke dalam bajunya ketika ia tidur. Katanya sih untuk menghindari dari pencurian bolanya itu. Dan berarti emang udah terlihat dari kecil bahwa ia sangat menyukai sepak bola ya guys. Dan kejadian tersebut berlangsung selama 6 bulan sehingga membuat ibunya ini jengkel nih guys. Pernah ibunya ini merampas bola si Diego karena ibunya ini ingin Maradona berkonsentrasi di sekolahnya. Dan ibunya ini ingin menjadikan Maradona menjadi seorang akuntan yang profesional. Oke guys, itulah dia sedikit tentang masa kecil seorang Diego Maradona. Oke, kita langsung memasuki ke perjalanan karir seorang Diego Maradona. Pada usianya ke-10 tahun, bakat sepak bolanya ditemukan oleh pemandu bakat klub Argentinos Junior. 2 tahun kemudian, ia menjadi maskot klub tersebut bernama Los Cebolitas, yang diartikan sebagai bawang kecil, yang mana ia bertugas untuk menghibur penonton dengan keterampilan sepak bolanya saat jeda pertandingan pada kompetisi divisi utama Argentina, yaitu Argentinos Junior. Bakatnya ini tercium hingga ke Inggris saat klub Sheffield United mencoba untuk mentransfernya seharga 180.000 pound sterling. Akan tetapi proposal itu ditolak oleh pihak Argentinos Junior. Setahun kemudian ia melakukan debut internasionalnya bersama timnas Argentina. Pada tahun 1981, ia pun dibeli oleh Boca Junior seharga 1 juta pound sterling, di mana ia menjadi juara liga untuk pertama kalinya. Setelah Piala Dunia FIFA 1982, Maradona kemudian ditransfer ke FC Barcelona dengan harga 5 juta pound sterling dan ini menjadikan rekor dunia pada saat itu. Dan di sana bersama pelatih Luis Menotti, Maradona memenangkan Copa del Rey, mengalahkan musuh bebuyutannya yaitu Real Madrid, dan Piala Super Spanyol mengalahkan Athletic de Bilbao. Namun, karirnya di Barcelona mengalami beberapa kendala. Pertama adalah ketika Maradona divonis penyakit hepatitis dan juga cedera engkel yang begitu parah akibat tackle keras yang dilakukan oleh pemain Athletic de Bilbao yang bernama Andoni. Dan di mana pada waktu itu ia hampir mengakhiri karirnya di dunia sepak bola. Selain itu, ia juga sempat bersitegang dengan presiden klub, yaitu Josep Luis Nunes. Maradona lalu ditransfer ke SSC Napoli pada tahun 1984 dan mencapai puncak karirnya di bidang sepak bola
di mana ia membawa tim tersebut menjadi juara Serie A untuk pertama kalinya dalam sejarah Napoli, dan juga membawa tim tersebut menjadi runner-up Serie A pada 1987. Setahun kemudian, Napoli mengalahkan VfB Stuttgart untuk menjadi juara Piala UEFA, dan Maradona juga menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Italia Serie A dengan jumlah gol 15 gol. Berarti pada waktu itu sudah menjadi keberuntungan yang sangat besar bagi Napoli, dan membuat keputusan yang sangat tepat untuk membeli Diego Maradona pada waktu itu. Dan setelah itu juga Diego Maradona meraih penghargaan, yaitu penghargaan Guerin d'Oro, yaitu sebagai pemain terbaik menurut majalah Italia Guerin Sportivo. Maradona juga tampil dalam acara testimoni untuk Osvaldo Ardiles dalam pertandingan antara Tottenham Hotspur melawan Inter Milan, di mana skor akhirnya 2-1 untuk kemenangan Spurs. Dalam pertandingan tersebut, Glenn Hoddie merelakan kaos nomor 10 miliknya untuk dipakai oleh Maradona. Namun, di balik kehebatannya tersebut, justru di Italia Maradona semakin terpuruk dalam dunia hitam, guys. Kebiasaannya memakai kokain semakin memburuk, dan ia juga sempat didenda oleh klubnya karena tidak tampil dalam latihan maupun pertandingan dengan alasan stres. Karirnya menurun setelah itu. Ia terbukti menggunakan doping pada tahun 1991 dan dilarang bermain sepak bola selama 15 bulan. Setelah bebas, ia pun melakukan comeback-nya bersama Sevilla, namun lagi-lagi ia pun dipecat setahun kemudian. Lalu ia pun kembali ke Argentina dan memulai lagi karirnya bersama Newell's Old Boys selama 5 pertandingan sebelum lagi-lagi dilarang bermain selama 15 bulan karena kembali diketahui doping saat Piala Dunia 1994 berlangsung. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya guys, pada saat emang bener-bener Piala Dunia ia menggunakan kokain dan dia kehilangan momen Piala Dunia pada saat itu. Dan akhirnya ia pun pensiun pada tanggal 30 Oktober 1997 setelah ia sempat menjadi pelatih bagi Deportivo Mediu pada tahun 1994 dan Racing Club pada tahun 1995. Dan sebelum pensiun juga, ia sempat melanjutkan karirnya bersama Boca Junior antara tahun 1995 sampai 1997. Oke guys, dan itu baru saya membahas karir klub seorang Diego Maradona, dan sekarang saya akan membahas karir internasional Diego Maradona. Maradona memulai debut internasionalnya bersama Argentina pada usia 16 tahun. Dan pada saat itu ia memulai pertandingan melawan Hongaria pada tanggal 27 Februari 1977. Dan pada usianya ke-18 tahun, Maradona berpartisipasi dalam Piala Dunia Junior yang diselenggarakan di Jepang, di mana pada waktu itu Argentina sempat melawan Indonesia dengan hasil 5-0, di mana Maradona mencetak 2 gol bersama Ramon Diaz yang mencetak hat-trick. Ya, meskipun Indonesia kalah telak 5-0 ya guys, setidaknya Indonesia pernah berada di posisi Piala Dunia Junior pada waktu itu. Maradona melakukan debutnya di Piala Dunia FIFA yaitu pada tahun 1982. Argentina sempat menjadi juara bertahan, namun pada babak penyisihan Argentina dengan secara mengejutkan kalah 0-1 oleh Belgia. Walaupun begitu, Argentina berhasil melaju ke babak kedua turnamen setelah mengalahkan Hongaria 4-1 dan El Salvador 2-0. Di babak berikutnya mereka pun mengalami kekalahan kembali setelah Italia mengalahkan Argentina dengan skor 2-1. Tidak hanya Italia, Brazil pun mengalahkan Argentina pada waktu itu dengan skor 3-1. Maradona pun tampil di semua pertandingan dan ia hanya bisa mencetak 2 gol, dan 2 gol tersebut dicetaknya dalam pertandingan melawan Hongaria. Jadi pada saat melawan negara-negara selain Hongaria, Diego Maradona belum bisa membobol gawang lawannya. Dan pada Piala Dunia FIFA 1986, Diego Maradona ditunjuk sebagai kapten tim, di mana ia mengantarkan Argentina untuk menjadi juara Piala Dunia untuk yang kedua kalinya. Setelah yang pertama pada tahun 1978 di Argentina. Pada Piala Dunia FIFA di Meksiko tersebut,
Maradona melakukan gol terbaik sepanjang masa versi FIFA, yaitu ketika Argentina bertemu Inggris di babak perempat final. Di mana pada saat itu Maradona melakukan sprint sambil membawa bola di tengah lapangan. Kemudian ia melewati 5 pemain Inggris sekaligus guys. Dan menaklukkan kiper kenamaan Inggris yaitu Peter Shilton. Dan semua itu dilakukan Maradona hanya dalam rentan waktu kurang lebih dari 10 detik. Namun sayangnya guys, pada pertandingan tersebut pula, Maradona membuat gol yang sangat buruk. Karena gol tersebut tercipta melalui bantuan tangannya guys. Yang dikatakan Maradona sendiri sebagai bantuan tangan Tuhan. Waduh, ini wasitnya kemana ya guys? Dan memang ini menjadi salah satu kontroversi Maradona sendiri. Karena banyak orang juga yang mengklaim bahwa itu disengaja. Dan tapi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa itu tidak handsball guys. Akan tetapi akhirnya ia pun mengakui bahwa hal tersebut ia dilakukannya dengan sengaja pada tanggal 22 Agustus 2005. Berarti benar ya guys, itu adalah hasil kecurangan. Tapi ya sudahlah, emang sudah berlalu juga. Dan pada waktu itu Maradona mencetak 5 gol dan 5 asisten gol dan tidak pernah diganti selama pertandingan Argentina dalam Piala Dunia FIFA 1986. Dan sebagai bentuk penghormatan, maka didirikanlah patung Maradona ketika sedang melakukan gol di depan pintu masuk Stadion Azteca. Pada Piala Dunia berikutnya, yaitu pada tahun 1990 di Italia, di mana Maradona kembali mengapteni Argentina. Namun, penampilan Maradona kurang maksimal dikarenakan cedera lutut sebelum turnamen dimulai. Dan Argentina pun memulai perjalanannya dalam turnamen ini dengan kurang meyakinkan. Hampir tersisih dalam babak awal dan hanya menempati peringkat ketiga dalam grup B. Argentina kemudian bertemu dengan musuh bebuyutannya yaitu Brazil. Dan sebelumnya Argentina diramalkan akan mengalami kekalahan. Namun Diego Maradona tampil sebagai pahlawan dengan mengirimkan umpan untuk diselesaikan oleh Claudio Caniggia. Dan setelah akhirnya Argentina pun menang 1-0 atas Brazil. Di babak selanjutnya Argentina pun bertemu dengan Yugoslavia di mana pertandingan ini diselesaikan lewat adu penalti. Di mana Maradona adalah salah satu penendang yang gagal memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Ya, yang namanya juga bola, bulat ya guys, apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Tendangan penalti sahabat Diego Maradona pun bisa gagal guys. Semifinal melawan Italia pun diselesaikan lewat adu penalti setelah skor 1-1 selama 2 kali 45 menit. Akan tetapi kali ini Maradona berhasil menyerangkan penalti setelah dengan berani menendang bola pada arah yang sama ketika ia gagal melawan Yugoslavia maksudnya. Pertandingan final pun sudah menunggu Jerman Barat, yang dimana hasil akhirnya Jerman Barat pun mengalahkan Argentina 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh Andreas Brahme. Yang dimana gol tersebut dicetak pada menit ke-85. Setelah terjadi pelanggaran kepada penyerang Jerman Barat yaitu Rudi Völler. Setelah itu Maradona pun tampil lagi sebagai kapten untuk Argentina, namun hanya tampil sebanyak 2 kali guys dengan mencetak 1 gol ketika melawan Yunani. Sebelum akhirnya ia pun tertangkap lagi menggunakan doping guys dan dilarang berpartisipasi dalam turnamen. Gak ada kapok-kapoknya ya guys, dan emang yang namanya udah kecanduan narkoba itu susah. Makanya jauhi narkoba ya guys. Dan pasca karirnya di tahun 2000 Maradona meluncurkan autobiografinya berjudul Yo Soy El Diego yang diartikan sebagai Sayalah Diego. Yang mana buku tersebut langsung menjadi bestseller di Argentina dan Maradona pun mempersembahkan sebagai royalti penjualan buku ini kepada rakyat Kuba dan Fidel. Dan setelah itu, Argentinos Junior pun menamai stadion mereka yaitu dengan Stadion Maradona pada tahun 2003. Dan pada tahun 2004, Maradona hampir meninggal dunia akibat serangan jantung karena overdosis kokain guys. Setelah keluar dari rumah sakit, ia pun melakukan operasi perut pada Maret 2005 untuk mengurangi beratnya. Dan pada bulan Agustus 2005, ia pun memulai karir barunya sebagai pemandu acara talk show yang bernama La Noche del 10 atau diartikan sebagai acara malam si nomor 10. Pada tahun 2008, Maradona secara mengejutkan terpilih menjadi pelatih kepala Argentina.
Pada debutnya sebagai pelatih baru tim Tango, Maradona berhasil membawa timnya menumbangkan Skotlandia dengan skor 1-0 di Glasgow. Maradona juga menunjuk Javier Mascherano, gelandang Barcelona, sebagai kapten baru timnas dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Maradona mengantarkan Argentina melaju sampai ke babak perempat final di mana pada waktu itu Argentina dikalahkan oleh Jerman dengan skor telak 4-0. Setelah itu Maradona pun kemudian dipecat pada bulan Juli 2010. Dan pada tanggal 25 November 2020 kemarin, dunia dihebohkan dengan meninggalnya Diego Maradona. Setelah sebelumnya Maradona kali pertama dirawat di rumah sakit pada tanggal 3 November 2020 karena diduga dehidrasi, anemia, dan depresi. 3 hari setelah merayakan ulang tahunnya yang ke-60 pada tanggal 30 Oktober, Maradona pun dilarikan ke rumah sakit dan ia pun didiagnosa mengalami pembukaan otak dan harus menjalani operasi mendadak. Namun, pada tanggal 11 November 2020 kemarin, tepatnya pada pukul 6 sore waktu setempat, Maradona pun diperbolehkan keluar dari rumah sakit dan dikabarkan akan menjalani pemulihannya di rumahnya, yaitu di Buenos Aires. Namun, media Argentina melaporkan kabar duka cita meninggalnya Maradona di rumah sakit yang sama pada tanggal 25 November 2020 kemarin. Dan kabar tersebut pun dibenarkan oleh kuasa hukum Maradona. Oke guys, itulah dia perjalanan karir seorang Diego Maradona, yaitu seorang legend pemain sepak bola terbaik dunia. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur kalian semua, dan jangan lupa untuk subscribe channelnya, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ataupun hanya sekedar hiburan buat kalian semua. Jika demikian, jangan lupa share video ini, dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.